Ya, hidup ini tidak semudah cocoknya motivator. Nggak mudah. Gampang motivator bilang, kamu yakin pasti bisa. Gimana yakin pasti bisa? Kamu yakin nyampe ke utara, tapi jalannya ke barat. Oh, yakin punya. Seyakin-yakinnya bakal nyampe. Jadi teman-teman, setelah nonton video ini, apa yang kalian pikirkan? Apakah menurut kalian omongan motivator itu sampah? Atau apakah pada bagian kalimat yang selanjutnya? Kalau kalian mau ke utara, tapi usaha kalian ke barat, meskipun kalian yakin, ya nggak akan berhasil. Yang mana coba? Jangan sampai salah paham ya. Jadi, sebenarnya di video ini bilang kalau usaha dan keyakinan itu harus selaras. Contohnya, kalau kamu yakin mau ke utara, tapi jalannya malah ke barat, ya nggak bakal sampai kan? Ini poin yang sebenarnya simple banget, tapi lihat sendiri komentar orang-orang. Yuk kita reaction. Ada yang bilang, motivator cuma enak ngomong karena mereka udah kaya. Ada yang bilang juga, hidup mereka hoki. Maksudnya hidup motivatornya yang hoki. Gak kayak mereka yang hidupnya struggling. Ada juga yang bilang, gak semua orang bisa sukses cuma gara-gara ambil resiko. Ya aku ngerti, Mai ngerti banget kenapa mereka berpikir gitu. Tapi menurut Mai, mereka itu salah paham. Kenapa bisa begitu? Yang dibilang motivator itu bukan sekedar kamu pasti bisa. Mereka bukan cuma asal nyuruh orang ambil resiko, bukan begitu ya. Intinya adalah kalau kamu mau sesuatu, usaha kamu harus sejalan sama tujuanmu. Kalau kamu mau sukses, tapi tiap hari kerjanya cuma rebahan dan ngeluh, ya suksesnya di mimpi doang. Kalau kamu mau jadi juara kelas, tapi yang kalian lakukan hanya menyalahkan sistem pembelajaran di Indonesia, menyalahkan pemerintah, atau menyalahkan teman-teman sekelas kalian yang suka menyontek, kalian gak akan bisa jadi juara. Kalau kalian merasa hidup sulit dan hanya menyalahkan orang tua, menyalahkan pemerintah, dan terus mengeluh kenapa keadaan seperti ini, kalian gak akan bisa keluar dari situasi tersebut. Yang penting itu bagaimana kita bertindak dan berusaha dengan cara yang benar. Masalahnya itu bukan di motivatornya kaya atau enggak, bukan motivatornya itu hoki atau enggak. Masalahnya itu di mindset kita sendiri. Kalau kita terus cari alasan buat nyalahin keadaan, kita nggak bakal maju. Intinya, usaha dan tujuan kita itu harus selaras. Teman-teman tahu kan apa artinya itu selaras? Artinya, apa yang kalian yakini dan apa yang kalian lakukan harus berjalan sejalan, bukan bertolak belakang. Jadi, buat kalian yang merasa motivasi itu cuma omong kosong, coba pikirin lagi, apa selama ini kalian benar-benar udah jalan ke arah yang benar, atau masih ngerasa berat karena jalan ke utara? Kalau iya, mungkin sekarang saatnya buat berani ambil langkah yang lebih selaras sama tujuan kalian. Kalau motivasi terasa nggak relate, mungkin bukan motivasinya yang salah, tapi mungkin kita yang belum menemukan cara untuk menerapkannya secara benar. Jangan sampai kita salah paham dan malah menolak sesuatu yang sebenarnya bisa membantu kita berkembang. Menurut Mae, daripada menolak motivasi mentah-mentah, coba deh mulai memahami maksud sebenarnya. Kalau dibilang, mulailah dari langkah kecil, ya benar mulai dari langkah kecil, jangan langsung besar. Kalau dibilang, jangan takut ambil resiko, ya bukan berarti asal lompat tanpa rencana, tapi pahami resikonya dan persiapkan diri. Kita nggak bisa mengontrol hidup, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon hidup. Jadi pastikan antara keyakinan dan tindakan kamu itu benar-benar selaras.
Jadi gimana nih menurut kalian? Setuju atau masih merasa motivasi itu nggak ada gunanya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bahas topik menarik lainnya.